Ya, baik pemirsa kami lanjutkan. Saya minta tanggapan dari Prof. Umam ketika Mas Adi mengatakan bahwa ini isunya bukan hanya lokal dan nasional, tapi juga sampai menjadi sorotan saudara-saudara kita di luar negeri gitu. Prof. Umam membaca statement yang disampaikan oleh Mas Bima tadi bahwa tidak ada kebijakan yang tidak bisa diubah, lalu kemudian novum yang dimiliki, salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Muslim Ayub. Apa pesan yang bisa kita dapat sambil menunggu keputusan dari Presiden Prabowo yang akan mengatakan mengambil alih kasus ini? Saya tidak akan masuk ke detail dari apa bukti-bukti novum segala macam. Tapi saya tetap merujuk kepada pandangan dua orang negarawan besar yang membuat Aceh ini damai kemarin. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka melihat di tempat-tempat lain di dunia yang damai seperti di Aceh, sangat terbuka peluang untuk kembali ribut. Bahkan setelah berabad-abad. Contoh yang paling terakhir, referendum di sebuah kawasan Spanyol Timur Laut dekat dengan Perancis, Catalonia, yang ibu kotanya adalah tempat orang kita nonton bola Barcelona itu ribut. Kenapa ribut? Karena Mahkamah Konstitusinya itu mencabut sebahagian, tidak banyak, sebahagian poin dalam undang-undang otonomi Catalonia. Ya. Itu Mahkamah Konstitusi yang mencabut. Jadi di sini Pak Tito minta kita tuntut ke PT UN. Di sana Mahkamah Konstitusi mencabut. Apa terjadi kemudian? Tahun 2017 meledak. 7 tahun setelah itu ada apa yang disebut dengan referendum sendiri oleh Catalonia. Dan sampai hari ini itu kawasan yang tidak sangat enak di Spanyol. Oleh karena itu sangat berhati-hati ini. Kata Pak, ini kan orang Jawa Pak SBY, tolong hati-hati, tolong hati-hati. Kemudian Pak JK mengatakan sudah selesai dengan tata batas 1956. Pada masa itu belum ada GPS, ya kan? Yang ada adalah penguasaan simbolik oleh masyarakat Singkil. Oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan, saya nggak akan mau berdebat tentang koordinat segala macam. Saya hanya melihat bagus juga tadi Mas Bima mengatakan historis sosiologis yang tidak dapat dibantah lagi. Itu adalah memang milik masyarakat Singkil. Ya. Jadi tolong negeri ini banyak sekali tantangan kita ke depan. Ya, utang, kemudian anggaran, kemudian apa namanya ribut BRIC dengan segala macam, ini ribut Amerika dengan Cina, ekonomi dunia. Sudahlah cepat nih kita selesai, kita move on. Ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak pesannya sudah kami tangkap. Silakan Pak Muslim Ayub untuk closing statement Anda. Ya, saya jujur ya sebagai orang Aceh merasa bangga hari ini Pak Prabowo sudah mengambil alih persoalan 4 pulau ini ke beliau. Dan ini jelas diutarakan oleh Bang Dasko ya. Saya yakin novum-novum baru yang sudah didapatkan oleh kementerian ini mungkin menjadi dasar bagi Pak Presiden untuk menentukan sikap mungkin dalam minggu ini. Baik, kita nantikan. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan lah. Dan aku yakin pulau itu akan kembali ke Aceh. Anda yakin itu? Baik. Amin. Mas Adi, dari komunikasi politik ya apapun yang nanti diputuskan oleh Presiden ada dampaknya gitu, apa yang harus menjadi catatan? Ya saya kira secara prinsip Presiden itu adalah pemimpin tertinggi di negara kita. Jadi apapun yang diputuskan memang harus diterima secara lapang dan dada oleh semua pihak. Dan pastinya Presiden dalam memutuskan apapun ini dengan referensi-referensi yang cukup komprehensif. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Wamen menunjukkan ada novum baru. Itu yang sepertinya sedang ditunggu oleh publik. Nah yang kedua, Afi, kalau mau jujur sebenarnya dari dua belah pihak yang sering kali memberikan statement-statement, terutama untuk mengembalikan 4 pulau ke Aceh, ini kan kawan-kawan dari Aceh. DPD, anggota Dewan, guru besar, mahasiswa, gabungan mahasiswa internasional, dan seterusnya. Kalau dari kawan-kawan Sumut, kayaknya cuma gubernurnya. Cuma gubernur aja ya? Yang lain ini belum ada nih. Ya, anggota gitu. Dewan dari Sumut belum ada, bahkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton kayaknya santai-santai saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menurut saya
ada indikasi-indikasi yang seakan-akan kolektif kolegial di pihak Aceh, tapi tidak disumut dalam hal ini. Oke, kita nantikan seperti apa keputusan dari Presiden Prabowo. Terima kasih banyak pemirsa. 4 pulau kecil, tapi 4 alasan besar untuk kita belajar dari sejarah, memperbaiki sistem dan menjaga martabat daerah tanpa kehilangan keutuhan negara. Kita kawal bersama penyelesaian secara adil dan bermartabat. Saya Afia Balik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.